Ini Subarasi ya. Jadi teman-teman, Subarasi ini mungkin yang udah lama join atau yang sudah lama join tapi lupa ya, jarang lihat lagi. Subarasi ini sebenarnya penyempurnaan dari SOP. Jadi Salmon Ovari Peptide 100 Plus itu kan kita tahu punya peptide satu berasal dari Salmon Ovari. Nah, kalau Subarasi ini ditambah teman-teman, ditambah dengan Sardine Peptide dan ditambah dengan Fruit Flow dari London kalau aku nggak salah, dari Inggris, karena itu ini satu-satunya produk yang bekerja sama dengan negara Inggris, berasal dari tomat. Jadi dia lebih lengkap. Jadi kalau ada yang tanya Subarasi sama SOP lebih bagus yang mana, menurut aku bukan lebih bagus, tapi di Subarasi lebih lengkap. Ya, karena itulah Subarasi ini kalau aku nggak salah Niko bilang artinya hebat gitu. Jadi berarti produk ini hebat gitu. Jadi teman-teman yang belum join, Anda beruntung sekali karena Subarasi ini diproduksi untuk menyempurnakan SOP 100 Plus yang sudah benar-benar viral ya, sampai sudah triliun omsetnya. Bahkan kalau teman-teman yang under aku selalu share bahwa omset di kaki yang nunggu aja itu aku ada 1, sekian triliun, hampir 2 triliun. Itu luar biasa ya teman-teman. Jadi SOP ini teman-teman harus ngerti bahwa produk kita ini benar-benar tidak ada saingannya. Nah, ini penting juga karena tiap hari ada yang nanya sama aku, "Dok, ada stop alpha, ada stop beta, stop Charlie, ya macam-macam lah yang niru kita." Namanya aja niru ya, teman-teman. Nah, sama aja kalau misalnya kita bandingkan satu wanita yang sempurna, yang benar-benar wanita asli, dari lahir emang wanita, terus tidak mandul, cantik, pinter, keturunan baik-baik, jangan kita bandingin sama banci atau waria gitu ya gitu. Jadi nggak usah pusing dengan tiruan teman-teman, karena di lapangan ada yang bilang, wih murah banget dok, cuma 300.000. Ya itu kan pilihan ya. Ada teman-teman yang memang lebih pilih produk yang murah untuk diminum, itu hak mereka, jadi kita nggak bisa ganggu. Tapi teman-teman jangan bergeming dari kondisi yang disebut paten fungsi kita, dan kedua juga jangan bergeming dari suatu konsep yang sudah ditandatangani oleh pihak Jepang dengan penemu dari SOP ya, yaitu Mr. Tadashi Eto, bahwa semua penemuan dia hanya boleh dijual lewat AFC. Jadi tidak mungkin ada bahan yang sama dengan produksi AFC, nggak mungkin teman-teman, karena penemunya ada di tangan kita gitu ya. Kalau ada yang tiru-tiru mungkin dari ikan ikan mujair, ikan lele, biarin aja ya. Kadang-kadang kan ada orang yang lebih seneng dengan waria daripada dengan wanita. Ya udah nggak apa-apa ya, biarin aja. Yang pasti yang namanya wanita asli pasti lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan waria ya. Jadi teman-teman jangan goncang di lapangan karena beberapa tim agak galau gitu karena yang lain bilang ini ada salmon ovari peptide juga murah gitu ya, dan sebagainya. Ya udah biarin aja ya teman-teman. Kita tetap di AFC nih dari awal kita semuanya by data. Semua by data, termasuk bonus kan teman-teman udah pada terima, selamat ya yang udah dapat rank annual tahunan by data. Nah, jelas-jelas dapat, terima dan masuk ke rekening kita. Ya, oke ya. Next. Kita sebut DNA terapi, dan di situ kalau teman-teman lihat di bawah, discover the greatness of Japanese beauty secret formula. Jadi sebenarnya usukushi ini teman-teman sangat 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 bagus untuk kecantikan ya, gitu. Untuk kecantikan. Sebenarnya tanpa paten yang lain aja sebenarnya dengan salmon DNA dari salmon jantan ini sudah luar biasa untuk kecantikan ya. Dia bisa ngilangin jerawat batu, bisa untuk kerutan dan sebagainya yang berhubungan dengan kulit ya. Apalagi ditambah dengan ingredients lain yang akhirnya keluar paten-paten gitu. Jadi ini yang luar biasa ya. Next. Nah, kita mulai di Utsukushi karena Utsukushi ini kayak kayak apa, kalau kalau orang Palembang bilang kayak bini tua, kayak istri tua, kayak terlupakan. Ya sebenarnya kalau aku pribadi Utsukushi ini jadi andalan utama aku di masa Covid. Karena paten keduanya kita tahu ada
meningkatkan imunitas tubuh itu luar biasa ya untuk jaga kondisi kita ya. Di situ ada 11 ingredient yang teman-teman bisa baca ya, karena aku nggak pernah bahas ingredient, dan teman-teman di lapangan ingat jangan bahas ingredients juga, karena begini, banyak kompetitor lain, MLM lain, mereka ribut aja bahwa ada kami punya ada kandungan madu, kami punya ada kandungan misalnya vitamin E, kamu punya nggak ada, jelek dong gitu ya. Nah jadi biasa ya kalau persaingan di networking itu selalu bersaing ingredients. Kenapa? Karena mereka tidak punya paten fungsi. Ya teman-teman juga harus tahu ya. Jadi banyak di lapangan orang berlomba untuk memamerkan ingredients. Nah teman-teman kami dokter-dokter juga tenaga medis, yang namanya ingredients itu adalah kandungan yang dimasukkan ke dalam satu produk. Ya berguna nggak? Ya berguna sesuai dengan ingredientsnya. Tetapi selama tidak ada paten fungsi, maka produk itu tidak diakui. Ya. Jadi itu bedanya. Teman-teman di lapangan nggak usah galau ya. Ada yang jual buah plum, ada yang jual madu, ada yang jual manggis. Aduh, aku bilang gini teman-teman, kalau mau madu, manggis, pepaya, beli aja di Transmart banyak, di Hypermart banyak. Lu ambil juice maker, masukin, diaduk, udah cukup. Ya, jadi nggak usah terlalu repot ya. Makanya teman-teman, sambil aku jelaskan ini, teman-teman harus tahu bahwa AFC bukan MLM. Di tim aku selalu ingatkan bahwa AFC bukan MLM. Itu penting banget ya. AFC adalah perusahaan farmasi yang non-chemical. Jadi kalau ada yang tanya ada zat kimia tuh udah gak mungkin. Karena di Jepangnya sendiri, dia terdaftar resmi sebagai pabrik farmasi yang non-chemical. Aman dan jelas lebih bagus dibandingkan produk MLM manapun. Oke, aku berani ucapkan itu karena apa? Karena produk kita diproduksi oleh pabrik farmasi, bukan oleh perusahaan MLM. Kalau perusahaan MLM, yang mana aja, teman-teman, udah nggak mungkin ya produknya setara kualitasnya dengan harganya. Nggak mungkin, oke? Nggak mungkin. Karena apa? Kalau itu terjadi, bangkrut perusahaannya, ya nggak mungkin. Misalnya kita beli cairan nih harganya 20.000, itu kalau dimasukin marketing plan itu pasti jadi 1,2 sampai 1,7 juta. Itu biasa, teman-teman ya. Harga produk itu 20.000, cuman bikin kemasan yang bagus. Itu MLM. Pasti seperti itu. Nah, itulah teman-teman harus bukan sombong ya, tapi kita harus pede di lapangan bahwa kita bawa produk farmasi. Termasuk Utsukushi ini. Luar biasa. Next. Diambil dari DNA salmon. Nggak gampang loh teman-teman, makanya aku bilang ini teknologi. Ya, produk kita adalah produk teknologi. Ya, bukan kaleng-kalengan, beli di Tangerang, beli di Singkawang, beli di Magelang, bukan begitu. Ya, produk kita dibentuk, diformulasi dan diciptakan lewat teknologi. Ya, ada yang tanya ya, nggak tahu member, nggak tahu nyelip ya. Aku seneng nih kalau ada yang bertanya, dan apalagi ada yang nyerang kita nih sekarang, aku seneng banget jawabnya. Kenapa kita dibikin jadi sistem networking? Nah, itu nanti bisa tanya sama Angga atau Pak Ernest sebenarnya ya. Tapi ini adalah perjuangan Pak Ernest dan Pak Michael untuk memberikan kesempatan bisnis kepada rakyat Indonesia ya. Teman-teman juga harus tahu di sini ya bahwa Pak Ernest, Bu Helen, Pak Michael, Ibu Sylvie, CEO dan co-CEO kita itu orang-orang baik dan orang-orang yang gila sedekah ya. Itu yang diumumkan kayak dia nyumbang ke sini, nyumbang ke situ, itu yang kalian tahu ya. Yang kalian nggak tahu, yang aku tahu, lebih ngeri lagi ya teman-teman. Jadi makanya bisnis ini bisa tambah besar karena sedekahnya juga ngeri ya. Mereka nggak pernah bahasa Palembangnya apa ya, nggak pernah berhitungan ya, nggak pernah pelit ya. Mereka benar-benar orang yang dengan tulus ikhlas melakukan sedekah, termasuk ibadah besar yang mereka lakukan adalah saat ini, detik aku lagi ngobrol ini, informasi yang aku dapat hampir 1.600 1.700 member
di AFC yang ada di under aku itu sudah jadi miliarder semua, sudah dapat bonus 1 M. Apa itu bukan ibadah? Apa itu bukan sedekah? Seandainya AFC tidak memberikan kesempatan ini kepada kita, mana ada itu ribuan miliarder muncul ya. Makanya teman-teman, ini bisnis-bisnis luar biasa bagus, bukan terbaik mungkin di dunia. Banyak bisnis yang lebih baik ya. Tetapi ingat, bisnis ini dibawa ke Indonesia dari perusahaan yang baik, dari perusahaan yang benar-benar terkontrol semua integritas dan kredibilitas serta bonafiditasnya, dan dipimpin oleh orang baik di Indonesia. Ingat itu ya. Penting banget teman-teman ya. Kalau CEO sama co-CEO-nya bajingan, walaupun AFC ini bagus, nggak akan jadi bagus di Indonesia. Ya. Omset kita triliun. Omset aku di kakiku yang rombongan sebelah Jakarta, itu satu hari terakhir-terakhir ini nggak pernah di bawah 7 M sehari. Jadi ini bisnis luar biasa dan kita patut syukuri, terima kasih sama Tuhan, dan lebih baik kita yakin seperti kata Bu Helen, nggak perlu menjual ya, tidak tidak menjual apapun yang menjelekkan orang lain, tetapi kita tetap humble, tetapi jangan diserang ya. Kalau orang serang-serang, aku serang balik pasti, tapi selama orang lain membanggakan produknya, biarin aja ya. Kita alhamdulillahkan aja ya. Yang penting AFC jalan terus ya. Oke, jadi di Utsukushi juga berbagai masalah kulit kenapa bisa teratasi. Kita tahu bahwa salmon DNA jantan itu benar-benar suatu bahan yang sangat-sangat bagus untuk kosmetika ya, baik untuk kantong mata, jerawat batu dan sebagainya. Pokoknya Utsukushi bagus banget untuk kulit. Next. Bisa bantu nggak untuk bikin body kita ideal? Kalau membantu sudah pasti membantu. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk detoksifikasi usus. Apa sih detoksifikasi ya teman-teman? Kan sering dipakai nih istilah detox di MLM lain. Detox artinya melawan atau menetralkan racun ya. Jadi kalau ada sesuatu yang keracunan, kita berikan detox. Nah, gitu misalnya orang minum Baygon karena patah hati, kita lavage lambungnya kita bersihkan, itu namanya detox ya. Jadi kalau ada reaksi yang tidak baik, ada reaksi yang kurang enak, itu namanya dia kurang nyaman, kita kembalikan ke sejarahnya. Kita tanya dulu apa dia dulunya, bagaimana kondisi kesehatannya, rekaman medisnya gitu ya. Jadi teman-teman aku harap belajar jadi seperti kami juga, supaya bisa mengedukasi, menganalisa, mengevaluasi semua kondisi kesehatan teman-teman yang menggunakan produk AFC ya. Jadi kalau orang yang mengatakan bisa bikin kurus, bukan bikin kurus, tetapi dia membantu detox usus sehingga bahan-bahan yang tidak perlu itu sebagian besar akan dibuang dari usus melalui kemampuan dari Utsukushi. Next. Pencernaan yang bagus itu sangat penting. Bahkan orang Jepang bilang orang nggak akan pernah cantik kalau pencernaannya jelek. Jadi kalau kita pencernaannya bagus, maka akan cantik. Itulah Utsukushi artinya cantik ya. Cantik bagaimana? Cantik dari fungsional, cantik juga dari tampilan. Nah, begitu ya. Next. Berat badan ideal dapat diperoleh dengan beberapa cara memang ya. Salah satunya melakukan diet, dan yang lainnya melakukan olahraga. Tapi jangan lupa juga di dalam badan kita harus cuci. Karena itu pencernaan di kita akan diperbaiki oleh usus melalui bakteri-bakteri baik yang jumlahnya 1 triliun untuk membantu kerja usus. Ya, itu pentingnya Utsukushi dalam hubungannya dengan mengatur berat badan. Next. Lalu ada istilah DNA. Oke, DNA ini apa sih? DNA itu adalah suatu komponen dalam badan ya, yang terletak di dalam inti sel. Dia ini bawa sifat. Nah, jadi dia ini kayak membawa sifat genetik. Jadi informasi genetik itu adanya di DNA. Makanya kalau DNA ini nggak benar tubuh kita, termasuk next. Nah ini, termasuk DNA yang rusak ini bisa menyebabkan orang menjadi kacau ya. Misalnya jadi kanker ya, atau misalnya selnya menjadi patogen, jadi nggak normal lagi kerjanya gitu. Next. Untungnya dalam badan kita ini sudah dikumpulkan suatu pasukan ya, ada polisinya, ada tentaranya gitu ya. Jadi lengkap ya. Sel yang mati, rusak, ganti langsung otomatis oleh stem cell. Ada sel-sel aneh masuk,
Bakteri, jamur, sel prakanker, gimana nih ngatasinnya gitu ya. Next. Nah ini, jadi di dalam tubuh kita ini dipersenjatai salah satu sel yang mampu membunuh sel-sel patogen. Nah gitu, hebat ya. Next. Nah jadi sel-sel natural killer ini, sel-sel pembunuh alami ini penting banget ya. Dia kayak polisi gitu ya, sama tentara patroli barengan keliling tubuh kita mencari bandit, mencari pemberontak, teroris, langsung dibunuh gitu. Nah, jadi sel-sel yang tidak sama dengan DNA tubuh kita itu dianggap musuh, langsung dibunuh. Jadi natural killer cell ini adalah sel pembunuh alami. Tanpa disuruh, dia langsung bunuh. Nah, gitu. Oke, next. Nah, teman-teman bisa baca ya. Kalau pergi ke laboratorium klinik, biasanya kan keluar tuh pemeriksaan kita, ada sel darah merah, ada sel darah putih ya. Nah, sel darah putih itu untuk pertahanan. Oke? Makanya paten fungsi kita tuh menaikkan ini. Nah, sel natural killer ini ada di dalam sel darah putih. Ya, di dalam kelompok limfosit namanya. Oke ya? Jadi sistem limfosit ini dia berpatroli ke seluruh tubuh, mencari sel-sel patogen, langsung dibunuh sama dia. Ya, itu natural cell killer. Karena itulah dia sangat berguna usuk usi ini di saat COVID, ya. Karena kemampuan natural killer cell ini bisa bunuh virus, gitu. Next. Sayangnya cuma ada 15%. Tapi, sorry. Tapi dengan 15% ini udah cukup efektif ya, karena memang kita tercipta seperti itu gitu. Nah, hebatnya lagi sel ini dia cari benar-benar yang patogen, yang nggak normal, langsung dibunuh. Jadi dia tidak perlu disuruh-suruh oleh tubuh kita, tapi dia langsung bunuh begitu dia ketemu yang patogen. Next. Nah, kenapa kita kok masih tetap perlu minum SOP dulu atau sekarang Subarasi? Karena sel-sel ini juga dibentuknya dari organ-organ tersebut yang di bawah ini gitu ya. Jadi dia tetap dibentuk oleh tulang belakang, sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus, tonsil dan sebagainya. Nah, jadi organ-organ ini kan menua, teman-teman ya, gitu. Nah, untuk membalikannya kita pakai Subarasi gitu ya. Jadi makanya kenapa aku selalu bilang kalau Subarasi itu sudah standar operasional prosedur. Ingat aja SOP itu standar operasional prosedur. Dia harus diminum untuk membalikkan penuaan, untuk regenerasi semua jaringan ya. Nah, setelah itu baru kita pikir gitu ya, apakah orangnya masih tertarik juga untuk tambah usus-usi atau mungkin lutein share atau mungkin premium nano kolagen atau mungkin pakai aura mas. Jadi yang penting pertama adalah balikan dulu penuaannya ya, itu gunanya. Kenapa kok kita tetap minum Subarasi gitu ya. Next. Belum lagi masuk semua polutan dari luar yang membuat tubuh kita tambah tua ya, bahkan bisa rusak DNA-nya dan sebagainya. Itu bahaya sekali apalagi lagi COVID sekarang ya. Jadi makanya kita perlu pertahanan itu diperkuat. Next. Nah, jadi yang tadi sel natural killer tadi itu memiliki kemampuan untuk membaca sinyal keberadaan sel abnormal. Hebat ya. Jadi dia kayak master station dari Telkomsel misalnya. Dia tahu nih letak nomor kita ada di mana. Jadi yang nggak normal dia bisa tahu dan langsung dia bunuh gitu. Ya, itu natural cell killer. Next. Ini lebih hebat lagi adalah dia bisa matiin sel prakanker ya, termasuk sel-sel kanker yang masih anak-anak boleh dibilang ya dalam tanda petik itu dia bisa bunuh gitu. Nah, makanya pemanfaatan sel natural killer sebagai cara pencegahan kanker ini sudah menjadi metode baru di dunia kedokteran. Dan aku lihat sendiri salah satu downline itu Louis namanya di Sydney, dia suaminya orang Australia, itu kena TA paru ya, kena kanker paru stadium 4. Dia udah 2,9 cm kalau aku nggak salah, tumornya diameternya gede 2,9 cm itu. Terus dia pakai
terapi ini, tapi yang dari dunia kedokteran. Jadi Australia lagi mengembangkan terapi ini pakai natural cell killer. Jadi disuntik namanya imun terapi, terus ditambah dengan usukusi dosis tinggi ya, 8 sampai 10 saset sehari. Terus dia minum juga SOP waktu itu. Dan hari ini kira-kira 1,5 bulan 2 bulan lalu itu tumornya dari 2,9 cm tinggal 1,8 mm. Kok bisa ya? Makanya ini lagi diselidiki benar ya, masih dalam tahap penelitian. Apakah natural killer cell ini bisa menjadi solusi untuk pengobatan kanker ya. Nah, begitu dimasukkan usukusi jumlahnya jadi berlipat-lipat ya, kayak begitu kira-kira. Makanya keren usukusi ini. Next. Yang hebat lagi dia cerdas ya. Dia ngerti, oh ini musuh ini, bunuh gitu. Tapi sel normal nggak dibunuh sama dia. Ya, jadi dia nggak keliling-keliling dibunuh semua, nggak. Tapi dia tahu nih, ini nggak normal, gue matiin lo gitu. Tapi yang normal dia nggak bunuh. Itu cerdasnya yang namanya natural cell killer. Oke ya, next. Nah, cuman teman-teman karena penuaan, karena kondisi badan kita nggak dirawat, ya, makanan nggak bergizi, organ tubuh mulai menua, otomatis, nah, natural cell killer ini loyo, kurang jumlahnya. Oke ya. Nah, bagaimana nih caranya kita ngerawat? Itu yang penting. Next. Caranya kita harus rawat baik-baik ya. Namanya juga dia polisi tentara kita untuk basmi penjahat dan teroris, kita harus rawat dia baik-baik ya. Nah, bagaimana nih caranya kita mencegah kanker dengan merawat sel natural killer? Nah, jadi cara yang paling penting adalah next, jaga kesehatan pencernaan Anda ya. Selain diet yang Anda makan, itu kan namanya dari faktor eksternal dari luar, oke ya. Dari dalam kita harus siapin tuh bakteri baiknya harus cukup ya. Jumlah air juga harus cukup, kerja ususnya harus baik. Nah, suasana ini yang diharapkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan imunitas, termasuk si natural cell killer tadi, gitu ya. Makanya inilah korelasi dengan usukusi, karena usukusi pasti bikin kesehatan pencernaan Anda lebih baik. Ya, next. Selain usukusi dan yang aku sebut tadi, ada beberapa cara untuk merawat kesehatan pencernaan. Ya, sebut saja seperti menghindari sebaik mungkin gula, karena gula itu bahaya. Makanan olahan dan karbohidrat sederhana, asupan makanan fermentasi, konsumsi makanan prebiotik. Nah, ini yang ada di dalam usukusi. Karena itu minum usukusi, teman-teman. Penting banget buat daya tahan tubuh kita. Ya, next. Probiotik merupakan stimulan dari sistem imun. Jadi ketika masuk ini 1 triliun, otomatis terangsang sistem imunitas kita. Inilah dasar keluarnya paten meningkatkan imunitas. Ya, next. Di dalam satu saset itu ada 1 triliun bakteri baik. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang di sebelahnya aja, kita 1000 kali lipat. Jadi minum satu saset itu sama dengan 1000 minuman yang di sebelah kanannya. Next. Itu usukusi ya. Jadi teman-teman jangan lupa, paten usukusi ada 3 ya. Aku ulangi. Satu adalah anti-tumor agent. Apa itu anti-tumor agent? Dia memiliki kemampuan untuk menekan tumor, juga kegiatan sel kanker sebenarnya ya. Jadi dia punya kemampuan itu. Kedua, dia punya kemampuan untuk menaikkan imunitas tubuh, dan ketiga dia punya paten fungsi untuk anti hepatitis C saja ya. Jadi bukan A, bukan B dan sebagainya ya. Kita sekarang masuk ke produk Tubarasi. Next. Nah, jadi sistem peredaran darah ini kalau teman-teman mau bayangin bahasa awamnya biar gampang ya. Darah itu diproduksi misalnya dari sumsum tulang, dibawa nih naik naik mobil, lewat paru dulu, dibersihin di paru tuh, dikasih oksigen, seger darahnya, masuklah ke jantung. Oke.
Setelah darah ini diseleksi segar, dikirim ke seluruh tubuh. Oke? Muter, masuk ke hati, ginjal, dan seluruh tubuh. Balik lagi, teman-teman. Balik lagi, masuk lagi ke paru, dicuci di paru, pompa lagi lewat jantung. Ya, itu alur dari darah. Nah, ada beberapa sistem yang mempengaruhi tekanan. Nah, tekanan darah ini dipengaruhi oleh sistem hormonal, ya, sistem dari elastisitas pembuluh darahnya dan sebagainya. Kira-kira begitu sistem gampangnya ya, bahasa awamnya ya. Next. Nah, ini sistem namanya sistem renin-angiotensin aldosteron. Sistem ini sangat berpengaruh pada tekanan darah, ya. Nah, ini nanti korelasinya dengan produk kita yang namanya Subarasi. Next. Kenapa ya tekanan darah itu bisa naik? Tekanan darah itu bisa naik karena beberapa sebab, ya. Nah, kalau kita bayangin gampangnya itu gambar selang dipencet tuh pakai jari, jadi kenceng itu tekanan airnya. Nah, jadi tentunya ada sumbatan. Nah, jadi ada sumbatan di aliran pembuluh darah. Ya, kalau kita lihat di gambar atas kanan itu ada normal blood vessel, jadi pembuluh darah yang normal. Wah, masih lega tuh kayak selang gitu, dia masih lega. Semuanya lancar, nggak ada bendungan, nggak ada karat di dalamnya. Yang bawah itu mulai kacau, ya, mulai keriput, mulai tersumbat dan sebagainya, dan akhirnya tensi kita naik, gitu ya. Lalu apa itu tekanan darah sistolik? Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang diukur di saat si otot-otot jantung ini kontraksi. Nah, jadi waktu dia pompa darah, nah ada tekanan di situ. Tekanan itu namanya sistolik. Ya. Diastolik adalah tekanan darah di saat si otot relaksasi, istirahat. Ya, makanya hipertensi kan biasanya kami bagi menjadi hipertensi sistolik dan diastolik. Lebih berbahaya yang diastolik. Makanya tekanan darah bawah itu kalau naik, wah itu lebih jauh lebih berbahaya, ya. Karena berarti di saat jantung istirahat pun tekanannya udah tinggi sekali, ya. Ini pengertian awam aja ya teman-teman biar gampang ingetnya ya. Next. Jadi paten pertama dari Subarasi anti hipertensi. Nah, ya. Dia bukan menaikkan bukan menurunkan tekanan darah, bukan. Ya, jadi orang normal, orang yang darahnya rendah minum Subarasi aman nggak? Aman. Ya. Jadi dia bukan menurunkan tekanan darah, tetapi anti hipertensi. Dia mencegah tekanan darah naik dan membantu sistem yang aku ceritakan tadi menjadi lebih normal, ya. Sehingga tekanan darahnya bisa menuju ke titik yang normal, ya. Itu paten Subarasi nomor 1. Ya. Lalu trombosit ini adalah salah satu komponen darah yang gunanya untuk membantu pembekuan darah ketika terjadi perdarahan. Oke ya, next. Jadi kalau ada luka, dia langsung ngumpul bikin suatu bekuan darah. Kalau enggak perdarahan terus, orangnya bisa bahaya, bisa mati gitu ya. Next. Nah, jadi paten kita ya, yang nomor 4 atau kita sebut nomor 2 juga nggak apa-apa ya. Itu adalah mencegah terbentuknya trombus gitu ya. Jadi si kayak zaman sekarang kan COVID nih. Jadi pada ngumpul, nggak boleh ya, karena dia akan menyumbat juga. Nah, ketika dimasukkan Subarasi, dia punya kemampuan untuk membuat mereka jadi distancing. Nah, kalau kita bayangin sekarang kayak Pol PP datang bawa rotan, kita disuruh berjauhan dan sebagainya. Nah, kira-kira gampangnya kayak gitu bayanginnya. Itu patennya, teman-teman ya. Jadi patennya bukan mencegah pembekuan darah, bukan, tetapi gumpalan-gumpalan kayak begini. Ya, dia juga mencegah terjadinya gumpalan yang bisa merugikan pembuluh darah balik di vena, ya, di pembuluh darah balik. Itu hebatnya paten kita yang itu. Ya, jadi paten nomor 2-nya itu ya. Paten nomor 1-nya tadi kan teman-teman udah tahu ya, anti hipertensi. Paten keduanya adalah ini ya. Next. Nah, ini adalah gambaran ketika saluran pembuluh darah kita itu rusak.
Nah, dia diperbaiki di titik nomor 2 itu, kira-kira gitu gambaran. Lalu, kapan sih orang dibilang ada kenaikan tekanan darah atau hipertensi? Pertama, periksanya harus 2 kali ya. Yang terbaik sebenarnya bangun tidur. Oke? Ketika bangun tidur diperiksa dan tekanan darah Anda tinggi, berarti Anda pasti hipertensi. Ya, tapi kalau habis olahraga, habis naik sepeda, duduk langsung di ini, wah, itu nggak signifikan, pasti tekanan darah kita naik, ya. Lalu gimana cara ngatasin hipertensi? Hipertensi itu disebut hipertensi ketika sudah melewati angka 135 atau 140 pada orang yang agak tua ya. Jadi ketika di atasnya sistoliknya di atas itu disebut hipertensi. Kalau yang di bawah diastolik di atas 90 itu sudah disebut kecenderungan untuk jadi hipertensi. Oke. Tata laksananya gimana? Diobati, banyak ya obat untuk hipertensi di kedokteran. Makanannya sehat, jauh dari garam terutama ya, dan kopi ya. Nah, latihan fisik dan aktivitas fisik itu untuk menjaga elastisitas pembuluh darah kita. Itu langkah-langkah tata laksana umum untuk hipertensi. Next. Terus medikamentosanya gimana? Medikamentosa itu maksudnya obat-obatannya kayak gimana nih? Obat-obat untuk hipertensi, obat-obat untuk segala macam gangguan pembuluh darahnya itu harus bagaimana? Nah, caranya adalah kita memberikan namanya medikamentosa. Ya, medikamentosa itu adalah obat-obat kedokteran untuk membantu tekanan darah tersebut menuju ke titik normal. Ya, biasanya akan terbendung cairan, kita berikan obat-obat untuk menurunkan beban cairan tersebut. Ya, seperti furosemid, ACT. Nah, itu obat-obat apa sih? Obat-obat yang membuat kita jadi banyak kencing. Nah, kalau bahasa awamnya, jadi kencing terus gitu ya. Lalu diberikan untuk melebarkan pembuluh darah seperti alpha blocker, beta blocker, itu golongan obat ya. Calcium channel blocker ya. Nah, itu obat-obat untuk langsung melebarkan pembuluh darah. Ya, lalu menurunkan tensinya sendiri, captopril dan sebagainya ya. Itu gunanya apa? Mencegah natrium, karena kalau natrium di badan tuh tinggi kadarnya, komposisinya, maka tekanan darah akan gampang untuk naik. Ini namanya medikamentosa. Ya, jadi pengobatan hipertensi secara medis. Next. Nah, tambahin subarasi. Subarasi ada antihipertensi. Jadi orang hipertensi ketika minum subarasi itu akan mulai dibantu badannya. Ya, tapi bukan berarti ini obat hipertensi. Ya, teman-teman harus luruskan itu di lapangan. Jadi maksudnya ada orang tekanan darah udah gawat 220, minum subarasi bisa nggak turun jadi 120? Nggak bisa, teman-teman. Bukan seperti itu ya. Tapi ketika dia minum subarasi, maka pasti akan terjadi perbaikan. Di sistem mana? Sistem renin angiotensin tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Next. Tuh, baca tuh. World first triple peptide. Jadi ini benar-benar terobosan teknologi. Ada 3 peptide ya. Itu paten-patennya teman-teman bisa lihat, ada nomornya, ada cell regeneration effect, ada improve blood circulation, ada anti-hypertensive agent, dan ada prevents blood clotting. Nah, jadi dia mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan di dalam pembuluh darah, terutama pembuluh darah balik ya. Next. Nah, ini selalu aku ulang-ulang, terutama untuk teman-teman yang baru gabung, yang masih bingung nanti di lapangan ya. Di lapangan sana banyak sekali orang bawa produk dengan brosur ya. Mohon maaf sekali ya, kalau kami dokter-dokter, apalagi senior-senior aku ya, yang sudah prof, kalau lihat brosur ya, kita tunjukin, kita pulang dibuang sama dia ke tong sampah, teman-teman ya. Kenapa? Karena nggak ada uji klinis, nggak ada paten fungsi, ya, dianggap semuanya bullshit. Ya, ini aku kasih gambaran, produk kita sudah melalui 5 fase ini, bahkan sudah keluar paten fungsinya. Ya, jadi benar-benar luar biasa. Apa sih uji preklinis? Uji preklinis itu gini, misalnya ada pepaya, aku dan Angga bikin produk pepaya, dari buah pepaya masukin sirup, kita bilang ini buah pepaya
bisa melancarkan buang air besar. Misalnya. Itu aku tulis deh sama Angga di majalah, mungkin Medika, majalah Trubus, semua deh, di koran Kompas, itu jurnal, ya. Jurnal, ya. Jurnal itu tulisan seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu, ya. Boleh nggak, misalnya ada supir taksi bikin tulisan tentang obat anti hipertensi yang dia bikin? Boleh. Boleh nggak Angga bikin tulisan di Kompas tentang buah pepaya bisa sembuhin kanker dan lancarin buang air besar? Boleh, ya. Tidak harus dokter, ya. Sembarang orang boleh. Jurnal itu namanya. Jurnal itu nggak ada tuntutan pidana apapun, nggak ada orang mau marah, nggak bisa, oke? Jadi kalau ada yang minta jurnal, kita bilang, lu minta jurnal buat apaan? Ya, oke, itu jurnal. Ketika jurnal ini dipercaya, mulai diyakini oleh pihak-pihak yang kompeten, misalnya di Indonesia diperhatikan oleh Kemenkes, kita mulai dipanggil sama Dinkes, Angga, Dokter Wigi, itu pepaya kamu mana? Kita mau uji dulu di laboratorium, bener nggak itu pepaya? Ya, misalnya begitu ya teman-teman, itu namanya uji preklinis. Oke? Begitu dicek, wah bener pepaya ini ya, ternyata ini pepaya, nggak salah ini, bukan durian nih. Nah, baru masuk ke fase 1. Produk aku dan Angga tadi, dipanggillah sedikit orang yang sehat, ya, yang sehat. Karena takut dong, ya, masa orang banyak nanti kalau ada apa-apa kan bahaya. Nah, itu namanya fase 1. Ada orang sehat, dicobain nih. Kira-kira bahaya nggak? Ya, ada efek samping yang bahaya nggak? Dicobain deh. Tadi pepaya yang aku bikin sama Angga. Berhasil, ya, aman, nggak ada efek samping. Baru masuk fase 2, ya. Oke, ada dipanggil orang-orang yang agak susah buang air besar. Misalnya 20 orang, yang 10 orang dikasih misalnya obat dulkolak. Yang 10 orang lagi dikasih dengan produknya Angga dan Dokter Wigi tadi yang pepaya. Dilihat, sama nggak hasilnya? Wah, keren nih pepaya nih. Ternyata sama hasilnya. Baru masuk fase 3. Ya. Dicari orang, banyak orang sakit, misalnya ada 2.000 orang yang susah buang air besar. Oke. Lalu dicobain tuh pepayanya. Nggak boleh ada satu orang pun yang tidak terjadi perbaikan sesuai dengan klaim dari aku dan Angga. Ya, misalnya 2.000 orangnya langsung buang air besarnya bagus semua. Baru naik ke fase 4, teman-teman. Produk itu boleh dipasarkan. Oke ya. Dengan tentunya syarat dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Setelah ini, baru kita minta paten fungsi. Ya, hebat ya. Makanya produk kita udah lewat dari hal-hal ini. Makanya kalau teman-teman di lapangan ketemu ada seniorku, dokter-dokter, atau bahkan ada dokter-dokter yang sangat textbook ya, wah ribet nanyanya ya. Kita bilang, dok, kita udah ada paten fungsi. Kalau dia bilang, mana uji laboratoriumnya? Itu fase 1, dok. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi nggak usah pusing ya. Aku ingetin sama teman-teman ya, kalau ada orang yang nanyanya terlalu jelimet, terlalu rumit, tinggalin aja ya. Nggak bakalan beli. Beli juga paling-paling 1 saset, capek teman-teman ya. Ada yang begitu, apalagi pesaing-pesaing kita yang lagi jalanin MLM lain ya. Dia percaya ada cairan harga 50.000, dia bilang leader saya bilang cairan ini kalau diminum, mata yang katarak besoknya langsung terang. Apalagi kalau ditetesin. Wah, katarak orang buta bisa lihat lagi. Luar biasa ini produk. 50.000 aja. Orang buta, dok, ditetesin ini besoknya langsung bisa lihat lagi. Aku bilang iya, tapi bukan lihat lagi secara normal, tapi lihat malaikat di surga. Mati, teman-teman ya. Hati-hati. Jadi kita di sini nggak ada gitu-gitu. Kita punya paten fungsi yang jelas semua apa akan terjadi pada diri kita sesuai dengan paten fungsinya. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut di lapangan. Kita udah punya paten fungsi. Jadi kalau ada orang yang tanyanya jelimet, tinggalin. Ya, nggak akan ada gunanya bicara sama orang yang negatif. Teman-teman habis waktu, yang lain udah pada jadi
Toreda sampai Busido, kita masih sibuk ngurusin satu orang atau satu orang dokter yang terus nanyain macem-macem, minta jurnal, tanya ikannya beratnya berapa. Aku dulu pernah loh teman-teman ditanya, "Dok, saya pengen tahu, itu ikan yang ada di Hokkaido itu beratnya berapa ya? Panjangnya berapa senti?" Gitu. Terus apa bedanya jantan dengan betina? Aku bilang, monyet, lu gila. Emangnya lu suruh gua jadi tukang ikan? Ya enggak aja nanyanya. Jadi hati-hati di lapangan teman-teman, jangan terlalu sibuk dengan orang negatif. Ya aku ingetin itu karena sebaik apapun produk, selalu akan ada orang negatif berikutnya. Itu biasa, tapi jangan diladenin ya. Next. Kita ada uji klinis yang luar biasa ya. Nah, di sini juga aku mau singgung sedikit tentang kolesterol ya. Jadi hal-hal yang bisa meningkatkan darah naik ini adalah kolesterol yang tertumpuk, oke ya. Terus ada tekanan darah yang naik, terus ada juga platelet aggregation atau tadi aku bilang yang namanya darah-darah itu pada ngumpul ya kayak nggak distancing. Ya ini berbahaya untuk gangguan kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah. Karena itu kita punya produk berguna untuk yang mana? Untuk blood pressure dan platelet aggregation. Jadi Subarasi bisa menolong di situ. Bisa nurunin kolesterol nggak? Nggak bisa. Ya, nggak ada ya yang bisa nurunin kolesterol produk kita. Oke? Jadi kalau kolesterol itu 80% dibentuk oleh badan, juga minum obat anti kolesterol bukan percuma ya, tapi sedikit pengaruhnya ya. Jadi nggak usah takut sama kolesterol ya. Kolesterol itu bahaya nggak? Bahaya kalau tertumpuk. Ya, tapi ternyata dia bahaya karena ditemenin sama gula. Makanya teman-teman harus diet gula ya. Jadi jauhin gula, jauhin karbohidrat. Maka kolesterolnya tidak terlalu berbahaya sebagaimana yang digembar-gemborkan orang. Next. Nah, ini stop Subarasi untuk punya kemampuan anti peradangan dan mengurangi tekanan darah ya pada kondisi-kondisi yang memang patologis. Memang dia hipertensi, teman-teman. Tapi ketika tidak ditemukan kelainan, tidak ditemukan peradangan di daerah tersebut, maka dia nggak ngapa-ngapain. Nah, pinter Subarasi ini nggak gila ya. Jadi bukan tekanan darah normal dibikin jadi drop, nggak gitu ya. Jadi aman ya teman-teman. Next. Ini ada beberapa uji klinis ya, termasuk untuk toleransi glukosa ya. Ada termasuk apa pengaruhnya terhadap ACE inhibitor ya. Jadi Subarasi ini next, coba di slide berikutnya enggak. Jadi Subarasi ini ya, obat-obat hipertensi ya, biasanya obat-obat hipertensi ini ya, itu menyebabkan yang namanya albumin uri. Jadi albumin ini salah satu komponen protein yang nggak boleh jatuh ke urin. Nah, beberapa obat hipertensi ya di dunia kedokteran bisa menyebabkan albumin uri. Kita enggak. Ya, itu istimewanya lagi Subarasi gitu ya. Next. Ini kayak aku bilang tadi, jadi Subarasi masuk, jangan ngumpul lu, ayo, COVID nih, nah gitu ya. Jadi yang di atas itu kalau dia ngumpul-ngumpul, di bawah dicerai-beraikan oleh Subarasi. Itu gunanya dia, ya. Next. Ini uji coba klinis dicoba pada beberapa kelompok ya, misalnya wanita, pria, umurnya sekian, dan sebagainya. Nanti teman-teman kalau perlu bisa minta sama Angga ya. Next. Nah, ini tadi, ini penting. Jadi ada yang namanya placebo ya. Placebo itu adalah sesuatu yang diberikan pada seseorang ya dengan harapan bahwa orang ini akan merasakan hal yang sama gitu ya. Tetapi Subarasi enggak. Jadi Subarasi itu benar-benar berfungsi. Nah, plus ditambahin lagi tomat nih. Ini bukan tomat biasa ya. Ketika diberikan kita punya produk dari fruit flow ini ya, dia bisa membantu semua sistem tubuh kita untuk mencegah terjadinya platelet aggregation. Salah satu uji klinisnya ini yang ada di tabel ini ya. Next. Aku jarang bahas tabel gini karena ini nanti teman-teman malah jadi pusing.
Ini aku bilang tadi, jadi beberapa obat antihipertensi kalau minum ya, itu jadi albuminnya naik dalam urin. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Nah, kita punya paling rendah kemungkinan terjadinya albumin urin tersebut. Next. Ini bukti yang placebo itu maksudnya gini, kayak tepung aku masukin kapsul, aku bilang enggak, ini bisa nurunin tekanan darah loh, minumlah. Nah, minum 2 minggu enggak minum placebo. Tapi aku kasih misalnya Pak Niko, aku kasih yang asli, yang Subarasi, aku kasih. Ternyata terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tekanan darah orang yang minum Subarasi, tetapi sama sekali tidak pengaruh atau sedikit berpengaruh pada tekanan darah orang yang minum placebo. Berarti ini benar-benar ada produk ini ya, bukan placebo gitu ya. Next. Nah, sob Subarasi ini merupakan penyempurnaan dari SOP 100. Jadi, semua paten yang ada di SOP ada juga, ya, dan uji klinis dari SOP ada juga, ditambah dengan sardin peptide dan fruit flow dari tomat yang ada di dalam Subarasi. Next. Oke, jadi Subarasi patennya ada 4, teman-teman mungkin sudah tahu semua ya, teman-temannya ada anti hipertensi tadi, terus ada anti platelet aggregation, ya ada untuk skin juga, sama seperti di SOP. Jadi orang yang sudah biasa minum SOP harusnya akan lebih enak ketika minum Subarasi. Nah, aku pertama kali minum Subarasi sih sebenarnya pikiranku biasa aja ya. Cuman aku pengen tahu apa sih rasa sardin peptide. Ternyata powerful teman-teman ya. Untuk tenaga jauh lebih hebat dan cepat sekali reaksinya, hanya dalam hitungan belasan menit itu badan terasa ya. Kalau aku ya. Jadi kandungannya 50%, SOP-nya lebih tinggi. Jadi kalau dihitung secara ekonomis juga lebih irit karena kita minum 2 ini sama dengan minum 3 SOP. Kira-kira seperti itu.